Apakah kamu mulai menyadari bahwa menaiki tangga terasa semakin berat akhir-akhir ini? Atau mungkin ada sedikit kecemasan yang terselip di sudut pikiranmu, sebuah pertanyaan yang mengganggu. Bagaimana jika aku perlahan-lahan kehilangan kemampuan untuk tetap mandiri dan bergerak bebas? Jika kekhawatiran ini terasa familiar bagimu, ketahuilah bahwa kamu tidak sendiri. Banyak orang mengalami hal serupa seiring waktu berjalan. Namun, ada satu rahasia yang sering terlewatkan oleh kebanyakan orang. Kesulitan ini tidak selalu hanya disebabkan oleh proses penuaan semata. Terkadang, tubuhmu, khususnya kakimu, hanya kekurangan bahan bakar yang tepat untuk berfungsi optimal, dan mereka hanya memerlukan sedikit dukungan ekstra. Bayangkan jika aku memberitahumu bahwa ada beberapa minuman sederhana, tanpa bahan-bahan rumit, yang mungkin sudah tersedia di dapurmu, yang dapat memberikan perubahan signifikan. Minuman-minuman ini bukan sekadar pelepas dahaga biasa. Mereka dirancang untuk membantu menenangkan otot-otot yang meradang, meredakan kram kaki yang menyakitkan, meningkatkan kekuatan dan ketahanan kakimu, serta mendukung kesehatan sendi secara keseluruhan. Tidak perlu bahan-bahan mahal atau langka. Tidak perlu rutinitas yang membingungkan. Hanya solusi sederhana yang benar-benar bekerja. Hari ini, aku akan membagikan 3 minuman luar biasa yang dapat kamu coba mulai sekarang. Salah satu di antaranya mungkin sudah ada di kulkasmu, dan kebanyakan orang tidak menyadari betapa kuat efeknya. Jadi, tetaplah membaca sampai akhir, karena minuman ketiga dalam daftar ini seringkali membuat orang terkejut dengan manfaatnya yang luar biasa. Sebelum kita mulai, aku penasaran, dari mana kamu membaca artikel ini? Aku selalu senang mendengar cerita dari komunitas kita, jadi jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Jika tips seperti ini bermanfaat bagimu, pertimbangkan untuk membagikannya kepada teman atau keluarga, dan pastikan untuk terus mengikuti konten kami agar tidak ketinggalan informasi yang dapat meningkatkan kesehatan dan kebebasan gerakmu. Sekarang, ambillah posisi duduk yang nyaman, siapkan secangkir teh atau kopi hangat, dan mari kita selami dunia minuman yang ramah untuk kesehatan kakimu. Berikut adalah 3 minuman yang akan kita bahas secara mendalam, lengkap dengan cara membuatnya, manfaat ilmiahnya, dan tips praktis untuk memasukkannya ke dalam rutinitas harianmu. Nomor 1. Susu kunyit. Susu dengan kunyit. Bayangkan suasana malam yang tenang. Kamu duduk di sofa favoritmu, ditemani secangkir minuman hangat yang harum dan menenangkan. Saat kamu menyesapnya, kamu bisa merasakan ketegangan di tubuhmu perlahan-lahan memudar, otot-ototmu rileks, dan kakimu terasa lebih ringan. Inilah keajaiban dari susu kunyit, atau yang sering disebut sebagai golden milk dalam tradisi barat. Minuman ini bukan hanya sekadar minuman yang menghangatkan tubuh, tetapi juga merupakan ramuan alami yang telah digunakan selama berabad-abad dalam pengobatan Ayurveda India untuk mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan, terutama untuk otot dan sendi. Mengapa susu kunyit begitu istimewa untuk kesehatan kakimu? Rahasianya terletak pada bahan utamanya, kunyit. Kunyit mengandung senyawa aktif yang disebut kurkumin, yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang sangat kuat. Penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa peradangan kronis adalah salah satu penyebab utama nyeri otot, kekakuan sendi, dan proses pemulihan yang lambat, terutama pada lansia. Kurkumin bekerja dengan cara mengurangi inflammatory markers, penanda peradangan, dalam tubuh, sehingga membantu meredakan rasa sakit pada lutut, pergelangan kaki, atau bagian kaki lainnya. Selain itu, kurkumin juga meningkatkan sirkulasi darah di kaki, yang sangat penting untuk mencegah pembengkakan dan menjaga kekuatan otot. Jika kamu sering merasa kaku setelah berjalan atau berolahraga ringan, susu kunyit dapat membantu mempercepat pemulihan otot dan menjaga fleksibilitas sendi. Yang lebih menarik, minuman ini juga mendukung tidur yang lebih nyenyak. Dan kita semua tahu bahwa tidur berkualitas adalah kunci untuk pemulihan tubuh secara keseluruhan. Cara membuat susu kunyit. Panaskan 1 cangkir susu, bisa susu sapi, susu almond, atau susu nabati lainnya, dalam panci kecil dengan api sedang. Tambahkan setengah sendok teh bubuk kunyit, atau sejumput kunyit segar parut, jika tersedia. Taburi sedikit lada hitam, sekitar sejumput kecil. Lada hitam mengandung piperine, yang meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Tanpa ini, manfaat kunyit tidak akan maksimal. Tambahkan setengah sendok teh bubuk kayu manis, untuk memberikan rasa hangat dan manfaat antiinflamasi tambahan. Jika suka manis, tambahkan 1 sendok teh madu atau sirup maple alami. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.
Biarkan mendidih perlahan selama 10 menit, lalu saring, jika menggunakan kunyit segar, dan tuang ke dalam cangkir. Nikmati dengan perlahan, biarkan kehangatan minuman ini menenangkan tubuhmu. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Tips tambahan. Minum susu kunyit di malam hari untuk efek relaksasi maksimal. Jika kamu baru mencoba kunyit, mulailah dengan dosis kecil, misalnya 1/4 sendok teh, untuk memastikan tubuhmu tidak sensitif terhadapnya. Konsistensi adalah kunci. Cobalah minum ini setiap hari selama 2-3 minggu, dan perhatikan perubahan pada kakimu. Banyak orang melaporkan berkurangnya nyeri dan kekakuan setelah periode ini. Jika kamu sedang mengonsumsi obat pengencer darah, seperti warfarin, atau memiliki masalah kandung empedu, konsultasikan dengan dokter sebelum menjadikan susu kunyit sebagai kebiasaan harian, karena kurkumin dapat berinteraksi dengan obat-obatan tertentu. Nomor 2. Kaldu tulang. Sekarang, mari kita beralih ke minuman kedua yang tak kalah luar biasa, kaldu tulang. Jangan anggap ini sekadar sup nenek yang kuno. Kaldu tulang adalah minuman super bergizi yang telah menjadi rahasia kesehatan di berbagai budaya selama berabad-abad, dari kaldu ayam tradisional di Indonesia hingga bone broth yang populer di dunia kesehatan modern. Kaldu ini dibuat dengan merebus tulang hewan, seperti ayam, sapi, atau ikan, bersama dengan tulang rawan dan jaringan ikat dalam waktu yang sangat lama, biasanya 12 hingga 24 jam. Proses ini melepaskan nutrisi penting seperti kolagen, gelatin, asam amino, dan mineral seperti kalsium, magnesium, dan fosfor, yang semuanya sangat baik untuk kesehatan kakimu. Bagaimana kaldu tulang membantu kakimu? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita secara alami menghasilkan lebih sedikit kolagen, protein struktural yang menjaga kekuatan otot, tendon, ligamen, dan sendi. Kekurangan kolagen ini sering menyebabkan nyeri sendi, kelemahan otot, dan fleksibilitas yang menurun. Kaldu tulang kaya akan kolagen yang telah dipecah menjadi bentuk yang lebih mudah diserap tubuh, yaitu peptida kolagen dan asam amino seperti glisin dan prolin. Nutrisi ini membantu memperbaiki jaringan otot dan sendi, meningkatkan hidrasi sendi, dan mengurangi risiko cedera akibat aktivitas sehari-hari. Selain itu, kaldu tulang juga mengandung mineral yang mendukung kepadatan tulang dan fungsi otot, menjadikannya minuman yang ideal untuk menjaga kakimu tetap kuat dan tangguh. Banyak orang yang rutin mengonsumsi kaldu tulang melaporkan bahwa mereka merasa lebih ringan saat berjalan, memiliki stamina yang lebih baik, dan lebih jarang mengalami kram atau nyeri otot setelah aktivitas fisik. Cara membuat kaldu tulang. Kumpulkan tulang ayam, sapi, atau ikan, bisa dari sisa makanan atau beli tulang segar dari pasar. Pastikan ada beberapa tulang dengan sedikit daging atau tulang rawan untuk hasil yang lebih kaya nutrisi. Masukkan tulang ke dalam panci besar atau slow cooker. Tambahkan air hingga menutupi tulang, sekitar 3-4 liter untuk 1 kg tulang. Tambahkan 1 sendok makan cuka sari apel. Ini membantu mengekstrak mineral dari tulang tanpa memengaruhi rasa. Opsional, tambahkan sayuran seperti bawang, wortel, seledri, dan daun bawang untuk rasa tambahan. Rebus dengan api kecil selama Desember 24 jam, atau hingga 48 jam untuk kaldu sapi. Semakin lama direbus, semakin kaya nutrisi dan rasanya. Saring tulang dan sayuran, lalu simpan kaldu dalam wadah kaca di kulkas, bisa tahan hingga 5 hari, atau freezer untuk penggunaan jangka panjang. Minum 1 cangkir kaldu hangat setiap hari, baik polos atau dengan tambahan sedikit garam, lada, atau rempah seperti daun ketumbar atau jahe untuk cita rasa Indonesia. Tips tambahan. Kaldu tulang bisa diminum sebagai minuman penghangat di pagi hari, digunakan sebagai dasar sup, atau bahkan ditambahkan ke saus masakan. Jika kamu memiliki tekanan darah tinggi atau masalah ginjal, pilih kaldu rendah sodium atau buat sendiri tanpa tambahan garam. Untuk vegetarian, kamu bisa mencoba kaldu sayuran dengan jamur dan rumput laut untuk mendapatkan beberapa manfaat serupa, meskipun kandungan kolagennya tidak ada. Konsultasikan dengan ahli gizi jika kamu memiliki diet khusus atau pembatasan protein untuk menentukan jumlah yang tepat untukmu. Nomor 3. Smoothie pisang dan almond. Akhirnya,
Kita sampai pada bintang dari daftar kita, smoothie pisang dan almond. Ini adalah minuman yang sederhana namun sangat kuat, yang menggabungkan dua bahan super, pisang dan almond, untuk memberikan dukungan maksimal bagi otot kaki dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Mungkin kamu sudah sering mendengar saran untuk makan pisang agar terhindar dari kram kaki, dan itu bukan mitos belaka, ada ilmu di baliknya. Tetapi ketika pisang dipadukan dengan almond, kamu mendapatkan kombinasi nutrisi yang benar-benar dapat mengubah cara kakimu berfungsi sehari-hari. Mengapa smoothie ini begitu istimewa? Pisang adalah sumber kalium alami, mineral penting yang mengatur kontraksi otot dan transmisi sinyal saraf ke otot. Kekurangan kalium seringkali menjadi penyebab kram kaki di malam hari, yang sangat umum dialami oleh lansia. Dengan menjaga kadar kalium yang seimbang, kamu dapat mengurangi risiko kejang otot yang tiba-tiba dan menyakitkan, sekaligus meningkatkan kekuatan otot untuk aktivitas sehari-hari seperti berjalan atau menaiki tangga. Sementara itu, almond kaya akan magnesium, mineral yang terlibat dalam lebih dari 300 proses biokimia dalam tubuh, termasuk fungsi otot dan saraf. Magnesium membantu otot rileks setelah berkontraksi, mencegah kekakuan dan kram. Selain itu, almond juga menyediakan lemak sehat dan protein nabati, yang penting untuk menjaga massa otot seiring bertambahnya usia. Kombinasi karbohidrat alami dari pisang dan serat dari kedua bahan ini memberikan energi yang stabil, sehingga kakimu tetap bertenaga sepanjang hari tanpa lonjakan gula darah yang drastis. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kombinasi kalium dan magnesium dalam jumlah yang cukup dapat meningkatkan fungsi sel otot, mengurangi kram, mempercepat pemulihan, dan menjaga kekuatan otot secara keseluruhan. Smoothie ini adalah cara lezat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ini tanpa perlu suplemen mahal. Cara membuat smoothie pisang dan almond. Masukkan satu pisang matang, yang sudah berbintik coklat untuk rasa manis alami, ke dalam blender. Tambahkan satu cangkir susu almond tanpa pemanis, atau susu nabati lain seperti susu kedelai atau kelapa. Tambahkan 1 sendok makan selai almond, atau segenggam kecil almond utuh yang sudah direndam semalaman untuk tekstur lebih lembut. Opsional. Taburi sedikit bubuk kayu manis atau tambahkan setengah sendok teh ekstrak vanila untuk rasa tambahan. Untuk protein ekstra, kamu bisa menambahkan 1 sendok makan bubuk protein nabati atau yogurt Yunani. Blender hingga halus dan kental, lalu tuang ke dalam gelas. Nikmati segera sebagai sarapan cepat, camilan pasca olahraga, atau minuman penyegar di siang hari. Tips tambahan. Minum smoothie ini dalam waktu 30 menit setelah dibuat untuk mendapatkan nutrisi maksimal. Jika kamu memiliki diabetes atau resistensi insulin, pantau porsi pisang dan pastikan untuk memadukannya dengan sumber protein atau lemak sehat untuk mencegah lonjakan gula darah. Jika kamu alergi terhadap almond, ganti dengan susu kelapa atau biji bunga matahari untuk manfaat serupa. Untuk variasi, tambahkan segenggam bayam atau kale untuk dosis antioksidan tambahan tanpa mengubah rasa secara signifikan. Peringatan penting dan pertimbangan kesehatan. Meskipun ketiga minuman ini sangat bermanfaat untuk kesehatan kaki dan sendi, penting untuk mengonsumsinya dengan bijak dan sesuai dengan kondisi kesehatanmu. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Susu kunyit. Kurkumin dalam kunyit sangat baik untuk mengurangi peradangan, tetapi konsumsi berlebihan, lebih dari 1-2 sendok teh per hari, dapat menyebabkan iritasi lambung atau berinteraksi dengan obat pengencer darah seperti warfarin. Jika kamu memiliki masalah kandung empedu, batu ginjal, atau sedang hamil, konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsinya secara rutin. Mulailah dengan dosis kecil untuk menguji toleransi tubuhmu. Kaldu tulang. Kaldu tulang kaya akan kolagen dan mineral, tetapi versi komersial seringkali tinggi sodium, yang bisa berbahaya bagi penderita hipertensi atau masalah ginjal. Buat kaldu sendiri di rumah untuk mengontrol kadar garam. Jika kamu menjalani diet rendah protein, misalnya karena penyakit ginjal, konsultasikan dengan ahli gizi untuk menentukan porsi yang aman. Smoothie pisang dan almond. Pisang mengandung gula alami yang dapat memengaruhi kadar gula darah, jadi penderita diabetes harus mengonsumsinya dalam jumlah sedang dan memadukannya dengan sumber protein atau lemak. Jika kamu alergi terhadap kacang-kacangan seperti almond, ganti dengan alternatif seperti susu kelapa atau biji chia. Selalu periksa label produk jika kamu membeli susu almond atau selai almond untuk memastikan tidak ada tambahan gula atau bahan pengawet yang tidak diinginkan. Kesimpulan, ketiga minuman ini, susu kunyit, kaldu tulang, dan smoothie pisang dan almond,
adalah cara sederhana namun sangat efektif untuk mendukung kesehatan kaki dan sendimu. Mereka bekerja secara sinergis untuk mengurangi peradangan, mempercepat pemulihan otot, meningkatkan sirkulasi, dan menjaga kekuatan serta fleksibilitas kakimu. Dengan memasukkan minuman-minuman ini ke dalam rutinitas harianmu, kamu tidak hanya merawat kakimu, tetapi juga berinvestasi dalam kebebasan gerak dan kualitas hidup yang lebih baik seiring bertambahnya usia.